berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Debat soal hubungan internasional dan pertahanan menjadi medan pertarungan saling serang. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menembakkan rentetan kritik terhadap Prabowo Subianto, mulai dari orang dalam hingga soal anggaran Kementerian Pertahanan. Debat pun berlangsung layaknya laporan pertanggungjawaban Menteri Pertahanan. Namun Prabowo enggan buka-bukaan data secara transparan dengan dalih kerahasiaan. Saling serang Anies, Prabowo, Ganjar di debat pertahanan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Muhammad Farhan, Jubir Timnas Amin. Selamat malam Kang Farhan. Assalamualaikum. Sekaligus anggota Komisi 1 ya, bidang pertahanan ya. Yes. Oke, ada Maman Abdurrahman, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Maman. Selamat malam Mbak Nana. Ada Mas Andi Wijayanto, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud. Harus komplit nih. Selamat malam Mas Awi. Selamat malam. Ada juga pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat malam Mas Anton. Malam. Dan pengamat komunikasi politik sekaligus founder Kedai Kopi Mas Hendri Satrio. Selamat malam Mas Hendri. Selamat malam Mbak Nana. Dan seperti biasanya bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat malam teman-teman dari Unpad yang mungkin tadi malam menonton begitu ya ke debat tadi malam. Teman-teman dari Unpad nanti bisa bertanya, kemudian memberikan kritik dan juga menyampaikan pernyataan juga boleh kepada para narasumber di studio. Saya langsung saja sebelum saya menyampaikan pertanyaan ke narasumber saya akan flashback sedikit, saya putarkan serangan-serangan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo di debat Capres tadi malam. Dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, Mas. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu persatu. Menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Oke, sebelum saya bahas soal kekompakan Anies dan juga Ganjar menyerang Prabowo ya, saya akan masuk dulu ke dalam gaya komunikasi politik dari ketiga capres itu. Sesuai dengan nomor urut, saya mau ke Kang Farhan dulu dari Timnas Amin. Begitu ya, Kang Farhan, dari debat semalam kita melihat bahwa penampilan capres Anda, Mas Anies Baswedan itu tampak ofensif sekali. Sejak awal sudah menyerang ke Pak Prabowo. Salah satu yang diserang adalah soal personalnya. Gaya komunikasi politiknya soal personalnya terkait dengan kepemilikan lahan Pak Prabowo yang hampir 300.000 hektar. Ya. Ini kan sebetulnya sisi personal ya, nggak ada kaitannya dengan pertahanan. Kenapa kemudian Mas Anies tampil ofensif di sisi personal itu? Narasi, karena narasi yang mau kita angkat adalah bagaimana terjadi begitu besar jarak kesejahteraan prajurit yang harus mempertaruhkan nyawanya dengan pimpinan mereka. Hal ini yang mau kita angkat. Nah, narasi ini yang kemudian harus kemudian menyadarkan kita-kita nih sebagai orang awam gitu, bahwa waduh, ya juga ya. Gitu. Mas Anies ini orang yang memang kalau bicara soal hal-hal yang tinggi gitu, selalu mencari narasi-narasi yang bisa relate langsung dengan orang awam secara keseluruhan.
Bahwa itu kemudian menyerang secara personal, resiko menjadi pejabat publik yang memang harus siap diekspos. Karena kan kita semua ini PEP, politically exposed personality. Kita melaporkan LHKPN, expose. Kita melaporkan pajak, expose. Ya, apa boleh buat. Jadi sebetulnya sebagai seorang pejabat publik sudah tidak ada lagi masalah confidentiality personal. Baik, menyerang secara personal ataupun menanyakan soal aset pribadinya Pak Prabowo itu sebetulnya pernah dilakukan oleh Pak Jokowi pada Pilpres 2019 ya. Pada saat itu pertanyaannya hampir mirip tapi diakui oleh Pak Prabowo pada saat itu. Jadi memang ingin mencontek gayanya Pak Jokowi dulu, menyerang secara personal karena Pak Jokowi menanyakan pertanyaan yang sama loh. Iya, soal kalau kepemilikan masalah mencontek sih ada banyak hal yang dicontek dari banyak orang tentunya. Kondisi sekarang media terbuka dari manapun ada. Tetapi yang akan kita lihat sebetulnya adalah bukan pertanyaan yang penting yang akan diterima oleh masyarakat, tetapi bagaimana reaksi Pak Prabowo-nya. Dan harus diakui bahwa itu reaksi yang diharapkan oleh para pendukung Pak Anies. Jadi berhasil memancing reaksinya Pak Prabowo ya? Enggak, artinya kita bisa melihat Pak Prabowo keluar dari karakter gemoynya menjadi karakter yang sebenarnya. Karakter sebenarnya apa? Emosional gitu, Anda ingin mengatakan begitu? Yang tegas dan berani memotong pembicaraan orang. Oke, tapi kan dalam debat biasa aja tegas dan memotong pembicaraan orang. Anda ingin mengatakan karakternya apa? Emosional. Anda mau mengatakan emosional gitu? Dalam format debat kemarin itu nggak boleh memotong sebetulnya. Tetapi karena karakternya memang senang memotong ya begitulah. Oke, jadi Timnas Amin merasa sukses memancing karakter yang sebenarnya dari seorang Prabowo Subianto. Jadi strateginya berhasil ya. Karakter gemoy itu udah selesai. Udah saatnya sekarang timnya Pak Prabowo, tim AI-nya Pak Prabowo ini mengeluarkan karakter baru. Oke, itu klaimnya dari paslon Anda. Nanti kita tanya ke paslon 2 ya. Tapi sebelum ke paslon 2 saya mau ke Mas Andi Wijayanto terlebih dahulu. Mas Andi Wijayanto, semalam penampilannya Ganjar Pranowo di Jajak Litbang Kompas kan mendapatkan sentimen positif paling tinggi ya. Maksudnya masyarakat tuh melihat bahwa Mas Ganjar menguasai isu. Meskipun itu bukan isu yang sebetulnya dikuasai oleh seorang Ganjar Pranowo, mestinya itu dikuasai oleh Pak Prabowo. Ada beberapa substansi yang disampaikan dengan data yang cukup spesifik. Tapi persoalannya menurut Pak Prabowo datanya itu salah, Mas. Jadi gimana? Ya itu yang sedang kami tunggu sebetulnya sampai sekarang. Data kami yang salah itu yang mana? Apakah tidak pernah mencapai 1% dari PDB untuk anggaran pertahanan salah? Apakah 65% pencapaian MEF salah? Apakah Asia Power Index yang turun salah? Apakah Militarization Index itu salah? Nah kami sampai hari ini belum tahu nih yang dinyatakan salah apa, karena data-data itu MEF berasal dari lakibnya Kemenko Polhukam, MEF berasal tadi misalnya anggaran kita berasal dari IISS, ada yang berasal dari Lowy Institute dan seterusnya. Jadi ketika datanya dinyatakan salah, nah itu kami juga bertanya. Ketika datanya juga dinyatakan sebaiknya tidak dimunculkan ke publik, itu data rahasia dan sensitif, ya kami meyakinkan bahwa semua data kami bisa di Google orang. Jadi itu data umum sebetulnya data umum. Ya masuk jadi bukan aja data ke rahasia negara ya. Kemenko Polhukam, masuk ke Lakip, klik Deputi 4 Pertahanan Negara akan ketemu datanya. Ya masuk ke IISS, masuk ke Lowy Institute, masuk ke Bond Institute. Data-data itu akan ketemu. Jadi menurut TPN Ganjar Mahfud pada saat Pak Prabowo mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu salah, itu adalah cara ngeles saja begitu, bahwa memang beliau nggak punya data atau gimana? Ya kami masih nunggu. Pembuktian bahwa salahnya di mana. Itu yang sampai kita duduk di sini kami belum mendapatkan penjelasan itu. Oke, Anda meyakini bahwa data yang Anda punya itu lebih benar begitu kan dibandingkan dengan datanya Pak Prabowo? Ya, terutama karena kami mengambilnya dari lembaga-lembaga yang kredibel ya, IISS, Bond Institute, Lowy Institute, Lakip, Kemenko Polhukam, LKPP, Kementerian Keuangan. Kami mengambil data-datanya dari situ. Baik. Saya ingin putarkan dulu pernyataannya Pak Prabowo Subianto di debat semalam yang menyampaikan ataupun menyanggah bahwa data-data yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo ini salah. Kita dengarkan sama-sama flashbacknya. Data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan
semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka. Komisi DPR. Oke, saya mau ke Bang Maman dari TKN Prabowo Gibran. Emosinya Pak Prabowo terpancing ya? Dari serangan-serangan Anies dan juga Ganjar, karena itu diklaim oleh paslon 1, Pak Prabowo yang seharusnya tadi malam bisa mencuri spotlight karena tema debat itu adalah tema yang seharusnya dikuasai oleh Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo dalam survei Litbang Kompas dan juga Drone Emprit itu mendapatkan sentimen negatif paling tinggi. Minim substansi, tidak bisa menjelaskan, terpancing emosi. Ini nggak jadi evaluasi ya? Gini, justru menarik nih. Kalau pertanyaannya emosi, kebetulan kemarin saya ikut nonton tuh debat capres. Saya memang dari dulu hampir nggak pernah mau ikut nonton debat-debat capres dari beberapa pemilu, tapi kemarin akhirnya saya mau ikut. Justru saya ada beberapa temuan. Yang pertama saya respon dulu yang teman-teman dari Mas Anies. Malah justru di situ mempertontonkan dan memperlihatkan bahwa panggung debat itu hanyalah sebagai sebuah panggung untuk membangun framing dan pencitraan di mata publik dengan cara untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Kalau dari yang dilakukan oleh Mas Anies. Kenapa? Kalau kita bicara masalah realisasi, selama ini kan karena panggungnya adalah panggung Pilpres, jadi akhirnya seakan-akan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dan Mas Ganjar juga tidak tersorot karena panggungnya Pilpres. Karena Mas Anies kan gubernur DKI, Mas Ganjar gubernur Jawa Tengah, jadi tidak tersorot. Tapi kalau mau kita buka, sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies pada DKI ini? Janji rumah DP 0%. Ini kan lagi bicara temanya pertahanan. Makanya saya mau bilang, kalau tadi yang ditangkap oleh Mas teman-teman di Anies adalah dalam perspektif tadi bisa memancing Pak Prabowo. Kalau saya malah justru melihat dalam momentum kemarin kita berhasil melihat bahwa seorang Anies itu betul-betul antara perkataan dan perbuatan berbeda. Gitu loh. Sekarang pertanyaan saya balik, apa yang sudah direalisasikan? Kalau tadi Mas Anies mempertanyakan apa yang sudah direalisasikan oleh Pak Prabowo, pertanyaan saya apa yang sudah direalisasikan oleh Mas Anies semasa Mas Anies menjadi gubernur DKI? Tapi kan ini konteksnya adalah Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Rumah DP 0%. Nggak ada sampai sekarang. Ya. Janji reklamasi katanya. Tema debatnya bukan itu, Bang Maman. Kita harus kembali nih. Tema debatnya adalah pertahanan, keamanan, geopolitik dan hubungan internasional. Esensinya adalah tema debatnya Kemenhan, masalah isu pertahanan. Itu kan harusnya menguntungkan Pak Prabowo. Tema debatnya adalah pertahanan. Substansinya adalah posisi jabatan kalian. Itu dulu ya, esensinya. Artinya apa? Kalau saya menarik dari esensi, masing-masing pihak, baik itu Mas Anies, baik itu Mas Ganjar, pada saat kapasitas beliau menjabat sebagai jabatan beliau yang pernah dilalui oleh beliau, pasti masing-masing juga punya problem. Masing-masing juga ada hal-hal yang belum juga direalisasikan. Itu substansi yang saya mau bilang. Jadi kalau tadi dibilang DP 0% sampai kan belum jalan. Janji reklamasi katanya nggak direklamasi. Itu nanti ada di debat berikutnya. Debat kelima adalah soal debat keempat soal lingkungan, debat kelima adalah soal pendidikan. Janji dan juga Jakarta hilang macet tetap muncul macet. Itu nanti bisa kita kembali dulu nih. Itu dari Mas Anies. Satu ya. Yang kedua dari Mas Ganjar. Kalau masalah emosi, di depan saya Mas Ganjar marah loh. Itu off air aja. Jadi sebetulnya keperbedaan, saya mau jawab, ini pasti teman-teman lihat loh, pada saat Mas Ganjar mempertanyakan masalah data tadi itu ya, MF itu, kan Mas Ganjar kan sempat ke belakang tuh. Oh ya kalau memang itu ada mau tampil ke depan silakan aja. Selesai, break, itu di depan saya Mas Ganjar marah loh. Sama sahabat saya Mas Pigai. Wah, gitu.
Oke, kita lagi nggak Saksinya, bicara soal off camera nih, kita lagi saya bicara mau bilang, panggung debat tapi yang menjadi perbedaannya, resmi. poinnya Oke. saya mau bilang Oke. bahwa perbedaan seorang Prabowo dengan Mas Anies dan Mas Ganjar itu adalah diotentifikasi. Prabowo apa adanya. Oke, berarti itu memang karakter aslinya Pak Ya Prabowo. dia apa adanya aja disampaikan kalau memang dia, tapi secara kontrol, kalau menurut saya dengan tembakan yang bertubi-tubi selama berbulan-bulan terhadap Pak Prabowo, beliau masih bisa pada posisi kayak begitu, saya pikir saya apresiasi. Tetapi seorang Mas Ganjar dan seorang Mas Anies baru dijab sedikit aja kayak gitu, diganggu sedikit aja tiba-tiba langsung bereaksi. Cuman kelebihannya Mas Anies dengan Mas Ganjar, dia bisa tutup tuh di depan media. Ya. Jadi Kekurangannya akhirnya Pak tidak Prabowo nggak terlihat bisa nutup di gitu. depan media. Jadi gimana Mas Andi? akhirnya jadi Mas Ganjar dengan Mas Anies tahu bagaimana berinteraksi dengan kamera. Pak Prabowo tampaknya tidak. Oke, jadi itu sebetulnya keunggulan yang dimiliki oleh Mas Anies dan Mas Ganjar dan ketidakunggulan yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Anda mau mengatakan gitu? Debat itu dalam bahasa Inggris debate itu adu argumen. Definisinya adu argumen. Dan di semua negara seperti itu. Definisinya adalah opposing argumen. Ya memang nabrak, bukan nyari konsensus. Debat itu nyari perbedaan. artinya Ya, berarti jadi kalau Mas Farhan sekarang bilang A, saya harus bilang bukan A. Bukan bilang B loh. Oke. Saya harus bilang bukan A. Tapi kalau untuk yang ini saya setuju dengan Bang Rahmat. Akhirnya sosok gemoynya hilang. hilang. Ya. kalau saya memang melihat gini, Rule nomor 1 dari Ya, ini capres kan itu gini. adalah do not change your candidate. Ya, do not change your candidate. Jadi ini ada perubahan. Ada Dia sengaja try. perubahan karakter ya. mereka berusaha, ada. mereka berusaha mengubah. jadi gini, Pak Prabowo Aku setuju itu untuk sebetulnya Pak Prabowo sederhana ya. Dia tuh orang yang otentik dan lucu. Jadi kalau tanya ke gua, Prabowo tuh cuma dua. Apa sih kelebihan Pak Bang Maman? Sebutkan dua kata yang Bang Maman ingat tentang Prabowo. Prabowo tuh cuma tegas dan lucu. Oke. Tapi Jadi masalahnya makna gemoy itu adalah sebetulnya munculnya gemoy ini kan ya ini kan viral di masyarakat. Jadi ya. dan Apalagi bukan yang gemoy sesuatu beneran ya. dan it's not a big deal. Poinnya apa bagi saya? Ya, saya tuh, jauh lebih melihat pemimpin Indonesia ke depan. Kita mau pilih pemimpin Baik. yang lo bisa melakukan pencitraan ataupun seakan-akan merubah karakter depan publik atau apa adanya. Ya Prabowo nggak bisa dirubah, emang begitu dia apa adanya. baik. Kayak Pak Jokowi ini jangan dilanjutin lagi gitu karakternya kayak gitu ya. Nggak tahu saya. Kalau itu dua hal yang berbeda. Oke, maksudnya Pak Jadi Jokowi bagi kenapa? Loh kan karakternya katanya harus yang otentik, yang gagah, yang ini. Pak Jokowi kan jauh dari profil itu ya. Oke, ini karakter aslinya Pak Prabowo Karakter seperti aslinya, ini. tapi memang harus diapresiasi ya. Kalau karakter asli begitu kan, jadi ke depan di baliho-baliho kan udah nggak perlu lagi yang gemoy-gemoy lagi. Oke, ya. Kalau memang Pak Prabowo memang perkasa, tampil sosok perkasa kan jauh lebih. Betul. Oke, karena politik is perception, politik adalah pencitraan. Begitu pencitraan yang ingin dicitrakan oleh Pak Prabowo begitu ya. Kalau gemoy itu kan begini Mbak, kita harus lihat. Jadi saya juga sebenarnya malas ya, masa hal-hal yang kecil, kata-kata gemoy seakan-akan kayak sesuatu yang kita gimana lewatin aja nih banget gemoy gitu ini, loh. udah lewat. Tapi bagi saya, kita kembali nih ke bagi konteks. saya itu kan hanya dalam sebuah strategi kampanye untuk membangun politik riang gembira aja. Baik. Dan yang namanya karakter Pak Prabowo, mau teman-teman mau dibilang dia gemoy, orang pasti tahu yang namanya Pak Prabowo itu otentiknya tegas, apa adanya. Oke, tapi permasalahannya tadi malam Pak Prabowo tampaknya enggan membuka data-data itu tadi. Kan mengatakan tadi bahwa Mas Anies data Anda salah, Mas Ganjar data Anda salah. Tapi masalahnya datanya Pak Prabowo itu nggak dibuka. Begini, Sementara kan ada prinsip sekarang saya mau keterbukaan tanya, publik. oke Mas, klarifikasi ke saya, itu gimana kerja-kerjanya Pak Mas Anies selama Mas Anies jadi gubernur? Iya, Itu sayangnya DP 0% memang tuh ada gimana? beberapa yang Pertanyaannya sebetulnya tidak itu dulu. dipenuhi oleh Mas Iya. Anies, terutama Nggak, itu masalah dulu tuh tadi. pertahanan. Ini kan konteksnya pertahanan, Iya. keamanan, geopolitik dan hubungan internasional. Anda harus kembali itu dulu ke nggak ada beli konteks. pesawat. Nanti akan ada, nanti ke situ nanti Kalau ada jawabannya. boleh, Sekarang Bos. tolong jawab dulu tuh, gimana tuh? Ya, Mas, jangan keluar dulu dari gimana tuh konteks ya, Mas, Bang DP Maman ya. 0%, kok belum terrealisasi? Gini. Ya, Coba. sebentar. Gimana kalau lu jadi moderator ya, Mas? Artinya, Tidak maksud boleh saya keluar gini dari loh Mbak, konteks. gini Mbak. Enggak dijawab aja tadi pertanyaan saya. Itu kok bilang Mbak, gitu Dijawab Mbak. tadi pertanyaan saya. Loh, Kenapa, Pak? ini jawabannya sekarang dijawab nih. Jawabannya hampir tidak mungkin menjawab sebuah pertanyaan secara detail dalam momentum 1 menit dan 2 menit. Oke. Jadi yang namanya forum debat seperti tadi bilang, ya beliau akan menyampaikan apa adanya. Ya, lu kalau minta gue data respon jawaban gue seperti ini bisa gue jawab. Kalau lu mau detail, Tapi kenapa ya datanya nggak monggo. disiapkan? Sangat mungkin. Mas Ganjar menunjukkan dalam 2 menit dan 1 menit konsepnya keluar, datanya keluar. Ditunjukkan sama Mas Ganjar.
Iya. Yang sekarang misalnya data yang dipersoalkan ya, 340 berapa? 3.000 hektar. 340.000 hektar. 343.000 hektar. Dibilang Prabowo salah, benar nggak? Kami 65% pencapaian MIF, salah nggak? 0,78% dari PDB untuk pertahanan, salah nggak? Itu dibilang Prabowo, salah. Nah pertanyaannya ya sampai kita duduk sini jam 21.05, kami belum tahu salahnya di mana data kami. Sementara sebagai sebagai Menteri Pertahanan kan Pak Prabowo pasti punya privilege untuk menyiapkan data-data itu sebagai persiapan debat. Kenapa itu tidak dilakukan ya Pak Maman? Karena begini Mbak Nana, untuk menjawab sebuah pertanyaan terhadap apa yang Anda kerjakan dalam tempo waktu 1 menit ataupun maksimal 2 menit hampir sulit. Menjawab pertanyaan memiliki lahan 340.000 hektar, menjawab soal indeks pertahanan Indonesia yang turun. Udah dijawab semua sama Pak Prabowo secara general. Kan bilang datanya salah. Tetapi kan secara detail kan nggak mungkin beliau menjawab. Jadi yang mau diharapkan sama teman-teman berdua ini kan memang sebetulnya tujuannya. Datanya sederhana nih. Seorang Menteri Pertahanan, ya seorang kolonel di direktorat di Kementerian Pertahanan pasti tahu bahwa anggaran pertahanan nggak sampai 1%. Pasti tahu bahwa pencapaian MIF cuma 65%. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Terus masalahnya? Ya Pak Prabowo mengatakan data kami salah. Nah, jadi kita sekarang mengatakan dari rentetan data yang disampaikan oleh Mas Ganjar, yang salah yang mana? Itu saja pertanyaannya. Nanti saya akan masuk lebih dalam ke substansi ya. Ini gaya komunikasi saya. Misalnya gini ya. Oh salah Mas Anies, bukan 343 hektar. Itu salah. Saya punyanya 500.000. Misalnya kayak gitu kan. Karena pada saat 2019, pada saat Pak Jokowi menanyakan soal kepemilikan lahan itu dijawab oleh Pak Prabowo. Memang saya memiliki lahan itu karena saya seorang pengusaha. Persoalannya kemarin tidak dijawab itu. Saya akan masuk nanti lebih dalam ya soal substansi. Saya mau ke Mas Hensa dulu. Bagaimana kemudian Anda menganalisa gaya komunikasi politik dari 3 capres ini? Ini semakin menunjukkan garis yang tegas dengan pola debat yang pertama nggak? Semakin jelas nggak nih polanya? Ya sama sebetulnya Mas Anies juga polanya kan seperti itu dan gaya bicaranya Mas Anies ya memang seperti itu, dia menjabarkan kemudian ofensif begitu memang. Mancing gitu ya, bahkan itu kan di kesempatan pertama beliau menyampaikan tentang tanah itu dan mungkin agak kaget juga. Pak Prabowo kenapa beginian udah 5 tahun yang lalu ditanyain lagi gitu. Sebetulnya Mas Anies cuma nanya aja. Nah kemudian Pak Ganjar sih terus terang gimmicksnya ini selalu kena gitu. Di debat pertama, debat kedua menggunakan baju daerah kemarin ala-ala pilot itu menurut saya something yang membuat Gen Z juga pasti akan menaruh perhatian. Hanya memang dibandingkan Mas Anies yang langsung polanya attacking football gitu ya. Mas Ganjar ini agak menunggu dulu gitu. Bahkan Pak Prabowo itu sempat menganggap Pak Ganjar ini temennya gitu ya. Saya setuju, kita satu buku, ibaratnya tuh satu kapal guru, gitu ya. Terus di ujung-ujung kapalnya terbalikin sama Mas Ganjar gitu kan. Ya udah lu nyelam sendiri aja. Tapi memang kemarin itu kalau kemudian data Kompas, data Drone Empire seperti itu, kami yang melihat, yang menonton juga akhirnya melihat Pak Prabowo dengan kapasitas sebagai Menhan itu dia terbebani itu. Jadi dia nampak seperti harus tampil bagus sebagai Menhan dan harus mengerti. Gitu. Sayangnya mungkin kurang latihan sehingga kurang latihan apa kurang mengerti? Kurang latihan aja lah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kurang latihan jadi saya sebagai publik tuh melihat jawabannya Pak Prabowo itu kosong. Seperti jawaban anak-anak Eptanas. Jadi maksudnya itu standar tentang, oh ya pertahanan Indonesia mesti kuat. Indonesia mesti hebat. Indonesia non-blok, tidak boleh berpihak ke mana-mana. Sehingga apa yang diinginkan publik untuk dilihat dari Pak Prabowo itu tidak keluar. Karena menurut saya Kang Maman, kemarin Pak Prabowo terlalu sibuk menangkis jawaban-jawaban dan argumen dari Mas Anies dan Mas Ganjar. Sehingga apa yang dia ingin sampaikan itu nggak keluar. Ya karena memang itu yang diharapin oleh mereka berdua kan. Nggak harusnya. Berarti Pak Prabowo terpancing begitu ya? Iya, harusnya sebagai Menhan yang tidak cuti gitu ya, data-data itu dia miliki gitu. Minimal pada saat iklan dia bisa minta tuh data-data itu sehingga masyarakat juga terpuaskan mau tahu dari Pak Prabowo misalnya tentang bahasa itu ya, bahasa beli pesawat bekas itu kan sebetulnya
kalau di dunia industri senjata yang mungkin begitu gitu. Selama masih bisa dipakai, ya memang dibeli gitu. Cuma karena bahasanya tidak dijelaskan, bahkan Pak Prabowo menganalogikan jauh sekali ke zaman Soekarno gitu ya. Waktu zaman Bung Karno itu juga pesawatnya pesawat bekas. Jadi bahkan saya nonton dengan beberapa Gen Z itu kan ketawa gitu mereka karena itu kan masa lalu gitu. Masa Prabowo masa gitu ya. Jawabannya masa lalu, masa gitu. Nah, ini sebetulnya menurut saya kemarin yang hilang benar-benar dari Pak Prabowo. Ini terjadi sebetulnya pada saat Mas Anies di debat pertama. Debat pertama, Mas Anies juga ada beban harus tampil bagus tuh. Nah, kemarin giliran Pak Prabowo yang beban harus tampil bagus gitu. Bahkan akhirnya kemudian ya gaya-gayanya Pak Prabowo muncul lagi. Dan diperparah lagi dengan aksi-aksi PSI yang kemudian mendekati moderator dan dianggap oleh KPU tidak patut. Jadi itu menambah luka ya apa yang terjadi. Sebetulnya Pak Prabowo harusnya kemarin di atas angin karena dua lawannya adalah rakyat jelata. Gitu ya, yang tidak lagi menjabat apa-apa sementara dia memiliki semua data. Walaupun di 03 wakilnya itu Menko Polhukam atasannya Pak Prabowo. Satu lagi nampaknya juga dia terbebani mungkin akibat pertemuan dengan Pak Jokowi 1 hari sebelumnya. Kenapa? Ya mungkin ada pesan-pesan dari Pak Jokowi ya, ini kok belum 1 putaran nih. Ini kita tertahan belum 40% nih, Anda yang bener dong. Gitu misalnya mungkin ya kan saya nggak tahu diomongin apa. Tapi ada yang ngawasin Pak Prabowo di belakang tuh anaknya. Anaknya Pak Jokowi. Itu tadi analisisnya Mas Hensat. Pak Prabowo tampil tertekan begitu ya, supaya berusaha menjadi sosok Menhan yang baik. Saya mau ke Mas Anton. Sehingga sibuk menangkis. Sehingga sibuk menangkis serangan-serangan, berarti kepancing gitu. Tapi saya mau tanya ke Mas Anton. Mas Anton sebagai pengamat militer, sekali lagi bahwa tema debat itu kan sebetulnya menguntungkan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo tuh bisa menjadi man of the match dalam debat semalam begitu, bisa mencuri spotlight. Tapi kenyataannya ini lebih ke kita yang menonton, ini laporan pertanggungjawabannya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ini pengadilannya Pak Prabowo nih sebagai Menhan. Anda melihatnya begitu juga? Di pradebat saya udah bilang bahwa ini temanya sangat Prabowo banget dan tim 02 selalu bilang ini Prabowo banget. Saya bilang kalau udah Prabowo banget berarti Pak Prabowo strateginya pasti bertahan. 1 dan 3 karena berjauhan pasti strateginya ofensif. Kalau udah ngomong tentang strategi militer, ofensif is the best defense gitu ya. Itu satu gitu. Yang kedua bagi saya apa yang terjadi tuh Mas Hensat, itu bukti sebenarnya Pak Prabowo menyelami strategi pertahanan kita. Apa tuh maksudnya? Strategi defensif aktif. Nah, dalam debat itu Pak Prabowo menerapkan aktif defensif. Apa itu? Jadi secara aktif dia defense mulu. Karena diserang terus ya kan. Jadi itu. Jadi kenapa? Karena dari awal memang sengaja gitu. Jadi ini Mas Hensat sama saya sama-sama Liverpool gitu. Saya bilang kalau misalnya kemarin, tambah 3 gitu kan. Kalau kemarin kan Pak Prabowo bilang jangan-jangan buku bacaan kita sama. Dengan Mas Ganjar. Sama Mas Ganjar. Berarti itu pas baru-baru jadi pejabat nih. Mereka lupa 1 sama 3 ini sama-sama mahasiswa. Jangan-jangan dulu dilatih sama Jurgen Klopp. Jadi dari awal pokoknya gegenpressing sampai hancur, sampai habis gitu. Jadi diserang terus sampai habis nggak berhenti. Sampai di penutupan juga diserang gitu. Jadi saya ngelihatnya memang tapi kemarin seperti mengadili Pak Prabowo begitu ya? Mengadili. Sebagai Menhan lebih tepatnya. Karena Pak Prabowo tampil sebagai petahana, itulah risikonya petahana. Jadi ketika malah masih banyak celahnya gitu ya? Sebenarnya gini, sebenarnya Pak Prabowo itu kan punya ruang untuk mengklaim apa yang suksesnya di dia. Gitu ya kan, ngomong misalnya soal kami soal air ada gitu ya kan, ada banyak. Ini food estate kalau mau diklaim bisa gitu ya kan, nggak hanya militer. Tapi kan fokusnya membuat latihan Pak Prabowo perang begitu ya dengan dari segmen 1 sampai segmen akhir, pokoknya negara kuat sama dengan pertahanan kuat sama dengan militer kuat. Ya kan? Cuma ngomong itu aja. Padahal kalau kita buka nih halaman 42 dokumen visi misinya Pak Prabowo. Pertahanan itu fokusnya untuk menjaga kedaulatan. Tapi untuk menjaga keutuhan NKRI nomor 13 itu bilang
kita akan menggunakan yang namanya smart diplomacy. Oke. Smart diplomacy itu gabungan antara hard power dan soft power. Iya. Sayangnya sepanjang perdebatan kemarin ini kan ngomong hard power dan soft power gitu. Ini Pak Prabowo nggak keluar itu ya? Nggak keluar. Tapi ya itu dari saya bilang, ini strateginya adalah aktif defensif. Jadi sibuk aja gitu secara aktif untuk bertahan terus. Itu yang saya gambarkan. Saya tentu berharap, kenapa tadi misalnya data Kompas kayak gitu? Karena mungkin ekspektasi masyarakat kepada Pak Prabowo itu tinggi sekali, sama Mas Ganjar tuh paling rendah. Mas Anies, namanya dosen udah pasti bisa lah ngomong gitu. Mas Ganjar kan agak jauh nih, nggak ngeklaim bahwa dia ikut para diplomasi kota-kota kan nggak ada klaim-klaim gitu. Tapi ternyata, Mas Ganjar bisa tampil secara runut dan lain-lain. Nah, ekspektasi untuk menjadi bintang di panggung itu paling tinggi ada di Pak Prabowo. Jadi ketika Pak Prabowo gagal keluar gitu ya, keluar dari tekanan itu, akhirnya ekspektasi masyarakat buyar gitu loh. Kok Pak Prabowo malah kayak gini? Kan simple. Soal capaian MEF itu kan bagian dari indeks kinerja utama. Iya. Kok nggak bisa dihafal? Kalau misalnya Mas Andi jangan 65 tuh, jangan-jangan komanya yang salah. Gitu ya kan? Atau itu kan catatan Menko Polhukam. Kemhan beda ceritanya. Per tanggal 6 Januari segini misalnya begitu gitu. Atau sebenarnya saya itu bukan hanya melanjutkan, tapi ada pembelian-pembelian secara spesifik sayangnya belum datang. Kan misalnya bisa begitu. Jadi yang angka belum datang tadi bisa diklaim misal kalau misal itu datanya salah gitu. Walaupun saya juga belum tahu, kemarin tuh sayangnya Pak Prabowo hanya bilang ini keliru, ini salah tanpa menunjuk data mana yang keliru gitu. Karena saya juga ngecek sama Lowi, ngecek yang Bon, oh ya datanya benar nih Pak Ganjar gitu ya kan. Giliran soal capaian MEF ini yang agak blur gitu. Blurnya kenapa? Karena seringkali patokannya satu sama capaian media. MEF ini indeks pertahanan kan? Bukan, ini MEF itu kan itu minimum essential forces dibuat oleh di era SBY tahun 2010. Kemudian dipecah untuk 3 periode gitu. Periode Pak Prabowo ini yang di bagian terakhir sebenarnya penuntasan gitu. Yang habis itu semestinya kita langsung lepas landas kalau istilahnya 02. Sayangnya lagi nih. Kalau kita buka lagi nih dokumen visi misi Pak Prabowo tuh nggak lagi ngomong MEF, tapi langsung istilahnya adalah optimum essential forces, yang sampai sekarang narasinya nggak ada itu. Oke, dan nggak keluar semalam ya? Nah itu mungkin itu bagian yang dari kata Pak Prabowo adalah rahasia. Masa semua data-data ini rahasia? Sebentar. Kemarin itu ada ciri khasnya Pak Prabowo yang sempat keluar. Jadi ini kejadiannya seperti waktu Caimin kebanyakan selepet terus tiba-tiba dia keluar gaya NU-nya. Pak Prabowo tuh juga kemarin keluar tuh gaya non politisnya dia. Apa? Jadi kalau setuju. Kalau bagus dia bilang bagus. Sama seperti waktu 2019 Pak Jokowi bilang bagus, ide Pak Jokowi bagus dia bilang bagus. Itu genuine-nya Pak Prabowo tuh. Hanya begitu ada serangan lagi dia sibuk lagi nangkis. Hilang lagi tuh ciri khasnya dia itu. Oke, jadi gimana Bang Maman? Yang ada gimana-gimana ya, seperti ini kan tadi. Itu tadi nggak keluar kalau menurut Mas Anton, visi misi kalau dari pertahanannya sisi Pak Prabowo. kita makasih banyak lah atas kritikan, masukan dari teman-teman. Jadi akan dievaluasi? Kalau namanya evaluasi dalam setiap proses kampanye kayak begini pasti akan dilakukan evaluasi. Tapi bagi kita ya namanya debat, namanya forum tadi ya pasti akan dipakai untuk saling nembak, saling hajar. Dan bagi kita itu hal yang biasa. Dan kembali lagi, kalau dari forum kemarin diharapkan, maka tadi saya sebetulnya poin perbedaan kita kan saya ingin menjelaskan dan menegaskan, hampir sulit kita bisa mendapatkan apa yang sudah dilakukan oleh seorang Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan dalam tempo waktu penjelasan yang kurang lebih ada batasan 1 menit, 2 menit, 3 menit. Artinya ruangnya dibatasi gitu loh. Makanya kembali lagi tadi karena karakternya Pak Prabowo itu orangnya apa adanya, ya kalau memang dia senang dia bilang senang, dia nggak senang dia bilang nggak senang, otentifikasinya seperti itu, ya dia sampaikan kalau misalnya nanti teman-teman mau mendapatkan data yang real dan jelas, yuk kita duduk sama-sama biar saya jelaskan. Tapi visi misinya soal optimum forces tadi itu nggak keluar. Ya karena begini, memang ini yang diharapkan oleh beliau-beliau di kiri kanan saya ini, memang itu kan sasaran ini kan strategi perdebatan dalam forum itu. Dan Pak Prabowo kan orang yang tidak terbiasa hidup dalam ruang seperti kita kayak dunia-dunia aktivis. Kan sudah 3 kali nih ikut debat. Beliau ini kan militer, tapi bukan militer konseptual, militer lapangan. Artinya ya bagi dia ya udah dia akan jawab dengan apa adanya. Dan dari sisi kita malah happy aja dengan beliau jawab seperti itu, apa adanya. Sekaligus saya ingin menyampaikan, oh ternyata
Pak Prabowo cukup punya jiwa besar. Ditembak kanan kiri, dihajar kanan kiri, dan itu menurut saya kesabaran yang sangat luar biasa loh. Ini bukan main-main loh. Dalam forum kayak begitu ditembak Mas Anies, ditembak Mas Ganjar, ya beliau masih tetap santuy aja kalau itu pembelaan dari sekarang ya kan. Oke, itu pembelaan dari TKN Prabowo Gibran karena hasilnya tadi ternyata publik sentimen negatifnya cukup tinggi Bang Maman. Jadi itu bisa menjadi bahan evaluasi. Kita akan masuk nanti segmen berikutnya lebih dalam soal substansi ya. Serangan-serangan yang dilontarkan Anies dan juga Ganjar kepada Prabowo Subianto. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.